Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Banyak orang entry di market tanpa alasan yang jelas. Tapi sejak saya belajar metode ICT, cara saya melihat market jadi lebih terarah. Di video kali ini, saya akan jelaskan kenapa saya entry di beberapa pair dan apa alasan logisnya berdasarkan metode ICT. Saya nggak asal entry, semuanya berdasarkan struktur market, likuiditas, dan area penting yang diajarkan di dalam konsep ICT. Yuk kita bahas satu persatu. Mari kita bahas di pair SA-USD bahwa di pair SA-USD saya ada beberapa entry. Dan kita lihat di SA-USD di sini ada area fair value gap. Ini menunjukkan bahwa ini adalah area penting yang bisa kita jadikan untuk mencari peluang-peluang entry di area ini. Pertama, saya ada entry di area ini. Area ini dengan menggunakan time frame di M5. Ketika dia ngambil area fair value gap di daily, di sini ada perubahan arah market. Yang pertama kita melihat apakah di area tersebut sudah membentuk market structure shift. Di sini kita lihat dia sudah membuat market structure shift. Pertama dia turun ya, kemudian turun lagi, naik dikit, kemudian turun ya, turun sampai area sini. Ini kita anggap dia membuat manipulasi di area sini. Ya, biasanya orang akan entry di area sini. Ya, entry sell di area sini. Namun kita lihat bahwa ketika dia berada di area sini, dia naik, nge-break sini. Dia membuat market structure shift. Ya. Ketika dia membuat market structure shift, baru kita lihat bagaimana dia kembalikannya, seperti apa. Apakah di situ ada liquidity grab? Ya. Ini kita lihat, ini adalah kita anggap ini sebagai liquidity grab. Apakah di situ ada displacement? Ya, lihat di sini banyak sekali displacement. Ya, ini perubahan arah market dengan nge-break area ini. Dan kita lihat di area ini ada area fair value gap. Kemudian kita ukur apakah di area tersebut berada di area OTE. Ya, kita lihat di sini juga berada di area OTE. Jadi kita entry di area sini ya. Yang pertama kita entry di area sini. Kita turunkan di bawahnya. Dengan target kita adalah area ini, buy set liquidity. Nah, ini ada swing high. Nah, di sini ada swing high. Oke. Selanjutnya kita perbesar TF-nya. Kita cari peluang-peluang lagi. Ya. Ketika kita sudah TP di area sini, saya lihat di sini berarti dia membuat market structure break ya. Di sini membuat market structure break. Saya tulis ini sebagai market structure break. Dan di sini juga ada liquidity ya. Ini ada liquidity. Kemudian dia naik nge-break area ini ya. Kita hapus ini biar kelihatan. Jadi awalnya ketika market ini nge-break area sini ya, maka saya cari di kisaran area sini apakah di area sini ada entry ya, entry ya, ketika nge-break area sini. Kemarin saya lihat di saat market berada di sini, saya mau cari entry di kisaran area ini ya. Kita temukan di area ini ya. Nih. Namun market tidak kembali ya, market tidak kembali, langsung dia naik. Naik kita tunggu, kita lihat batasan atasnya di mana ya. Kita lihat batasan atasnya adalah di area ini ya. Di area fair value gap di sini di H4 atau di sini order block. Ini ada order block dan ada fair value gap. Jadi kita lihat batasan di sini apakah di area sini ada reaksi atau tidak. Apakah di area sini ada reaksi atau tidak. Kemudian saya juga ada entry ya. Ada entry di area ini. Di area ini saya menggunakan M30 ya. Ketika dia ngambil area ini ya,
apa yang terjadi kita lihat ya, market membuat perubahan nggak? Yang di sini saya lihat dia membuat perubahan market. Ini market structure shift ya. Kemudian ketika dia membuat market structure shift, apakah ada area yang menarik di area sini? Kita lihat di sini ada area fair value gap dan di atasnya juga ada order block ya. Di sini ada celah yang belum terambil ya. Jadi kita bisa entry di area sini. Jadi ini kita gunakan sebagai market structure shift ya. Dan apakah ada liquidity grab? Ada. Di sini adalah liquidity grab. Kita gunakan ini sebagai liquidity grab. Karena logikanya adalah ketika dia mengambil liquidity, ya, men-sweep, itu biasanya ada manipulasi di area tersebut. Ya, ini terjadi manipulasi dan kita tunggu dia membuat market structure shift. Ya. Selanjutnya, awalnya yang kita garis di area sini, ini area fair value gap. Oke. Di sini, ini tepat berada di area OTE ya. Kalau kita ini kita buat market structure break. Jadi kalau kita mau entry di area sini ya, berarti ini kita jadikan sebagai market structure break, bukan liquidity. Tapi kalau kita entry di area sini, ini dijadikan sebagai liquidity. Ya. Kemudian kita lihat di area yang tadi yang kita garis. Ini kembali lagi di area sini. Jadi kita bisa cari entry lagi kisaran di area sini ya. Kisaran di area sini. Misalnya kita entry di sini, tepat di area fair value gap. SL kita di sini ya, swing ini. Kalau tadi ini biasanya dia akan turun. Kita ambil area sininya. Dengan target TP kita ambil area sini ya. Ini biasanya ada reaksi di area sini. Ya. Selanjutnya. Kemarin kita buat analisa jika market naik seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada displacement seperti ini ya. Maka kita akan cari di area sini, apakah dia ada area fair value gap. Ya, apakah dia ada area fair value gap. Dan kemarin saya cari di area sini ya. Ini ada displacement, tapi kita cari ada apakah di situ ada area fair value gap. Oke. Kita lihat di sini adalah area fair value gap. Dan kita juga entry di area sini dengan target kita di area sini ya. Dan kita juga lihat di area sini juga ada area fair value gap. Nah, kalau kita mau entry di sini berarti acuannya adalah ini ya. Saya juga ada entry dan ini masih berjalan ya. Ini dia membuat market structure shift. Kemudian sempat turun ngambil area ini. Ya, ini naik. Dia ngambil area dari fair value gap dan ini juga ada liquidity gap. Ya, ini masih valid ternyata. Ketika di sini area naik, ngambil area ini turun. Ya. Dan ini masih, kalau kita lihat nih market akan masih turun ya. Kita lihat di daily ya. Ini dia membuat market structure break, kemudian kembali lagi di area ini, di area fair value gap. Dan kita sebenarnya bisa entry juga di area sini. Karena dia sudah membuat market structure break. Ini kelanjutan market ya. Lanjutan market dengan target minimal sini ya. Dan bisa sampai area sini. Ya, nanti kita lihat. Selanjutnya kita akan cari entry nanti di kisaran area ini ya. Kita bisa pantau di area sini untuk cari sell. Dengan target misalnya dia naik, turun, karena dia sudah membuat market terbreak dan di sini disertai dengan displacement, jadi kita bisa cari nantinya. Selanjutnya USD JP ya. Semalam kita ada entry di USD JP. Ya, di USD JP, alasan kita entry adalah di sini kita lihat ada area fair value gap di daily. Ya. Kemudian kita bisa turun, apakah ada konfirmasi lagi? Di sini kita lihat dia ngambil swing low ya. Di sini ngambil swing low sebagai liquidity ya. Kemudian di sini dia ada lagi liquidity grab
market structure shift. Kita lihat perkecil lagi ya. Oke. Jadi kita lihat di sini dia sudah membuat market structure shift. Namun sebenarnya ini areanya tidak terlalu bagus ya. Karena displacement-nya juga tidak terlalu kuat, cuma di sini ada area fair value gap. Ya. Kita semalam coba ambil di area ini. Ketika membuat market structure shift, di sini ada liquidity gap. Kemudian di sini ada area di fair value gap ya. Ini ada fair value gap yang di naik turun atau di sini juga ada area fair value gap. Dan kita ambil di area sini ya dengan SL di bawah dari swing ini ya. Malam dia sempat naik kemudian turun sebenarnya dia mengambil area ini, dan tadi pagi dia naik. Awalnya kita tunggu area sini ya, ambil area sini, namun saya lihat di sini ada gap ya. Ini gap biasanya juga ada reaksi di gap ini ya. Jadi kita ambil area gap ini untuk sebagai area TP. Namun untuk semalam ya kita lihat dulu kira-kira market akan bergerak seperti apa. Dan kita putuskan TP-nya adalah di area gap ini. Selanjutnya ini belum ada konfirmasi untuk entry lagi. Selanjutnya GPP JPY juga kita ada plan ya. Plan GPP JPY. Kita lihat di GPP JPY di daily ini sebagai HTF-nya di H4 ya. Di H4 di sini ada BPR. Kemudian kita turun lagi. Kita menemukan di sini ada liquidity gap ya. Kemudian dia sudah membuat market structure shift, kemudian membuat market structure break. Dan kita bisa ukur misalnya di sini, atau kita naikkan swing ini ya, berarti kita SL-nya di bawah ini. Ini semalam kita entry dan tepat berada di area OTE ya. Di sini ada area fair value gap. Dan ketika market turun dia ngambil area fair value gap dan dia ngambil area liquidity ini di atasnya. Jadi kita bisa TP dulu di area sini ya. TP dulu ya, ini udah kita lepas semalam, diambil reset liquidity di sini. Dan kita lihat nanti apakah market akan naik lagi. Untuk sekarang belum ada area yang bagus untuk kita. Ini kemungkinan akan masih naik ya. Jadi dia akan turun ngambil order block di sini, kemudian dia akan naik. Ya. Selanjutnya saya ada entry di EUR NZD ya. Kita lihat di EUR NZD, saya ada entry sell ya. Saya lihat di sini ada liquidity ya. Reset liquidity di daily. Di daily ini juga BSL, Basic Liquidity, namun yang diambil ini adalah Basic Liquidity ini. Kemudian kita turunkan di 4 ya. Di sini kita jadikan sebagai liquidity grab ya. Liquidity grab. Ya, kita entry-nya kemarin di M30 ya. Saya entry di M30. Di sini dia lihat dia membuat liquidity grab, kemudian di sini membuat market structure shift. Ini dia membuat market structure shift. Kemudian turun, dia nge-break lagi. Di sini juga dia membuat market structure break. Dan di sini adalah inducement, area-area inducement ya. Area-area inducement biasanya seperti ini, dia bisa ngambil area ini kemudian naik. Atau bahkan kadang-kadang ini jebol ya. Tapi di sini kita lihat karena rank ada displacement di sini ya, saya pertahankan untuk entry ya. Entry kita ambil area ini ya, area fair value gap ya. Karena biasanya dia akan agak sedikit naik kalau model semacam ini, kecuali kalau dia dari sini langsung naik sini, dia akan naik langsung turun. Tapi ini dia membuat ini dulu area seperti ini ya. Jadi kita lihat di area sini, kita ambil di area fair value gap. Dan kita entry karena saya lihat di sini ada liquidity grab. Dan ada fair value gap. Di sini ada fair value gap. Fair value gap yang ditembus. Ini inducement. Jadi saya entry-nya adalah di area ini.
SL di atasnya dikit ya, dengan TP di bawah ini. Biasanya dia akan ambil area sini. Karena ini adalah area yang sudah tidak fresh lagi ya, biasanya akan mudah ditembus. Selanjutnya NZDJPY. NZDJPY, kenapa saya entry di NZDJPY ya? Kita lihat di sini dia udah ambil equal low ya, equal low atau sell set liquidity. Ini ada dua area yang sama 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 rendahnya. Ya, kita lihat di sini ada equal low sebagai ATF, point of interest-nya. Kemudian kita bisa perkecil TF-nya. Perkecil TF-nya kita lihat. Oke, kemarin kita ambil di TF berapa ya? Kemudian saya lihat di sini, saya ambil di BPR-nya ya. Sebenarnya BPR-nya adalah ini. Ini ada lubang, dua lubang ini. Ini fair value gap, juga ini ada fair value gap. Ya, ini biasanya kita anggap BPR. Di sini ada fair value gap, di sini ada fair value gap. Ya. Dan targetnya bisa sampai ini sebenarnya ya. Ini ada fair value gap ya, perlu hati-hati. Ini juga udah kita close, sorry. Nanti kita lihat lagi apakah dia ada kenaikan. Ya, kita nanti akan cari peluang lagi ya. Kalau misalnya dia membuat turun lagi, bisa jadi dia akan ambil area ini kemudian naik. Demikian ya cara entry dengan menggunakan metode ICT. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.